Hai Tribuners, welcome back with me, Yonika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi menarik seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan kali ini langsung menyapa dari Kabupaten Pemalang, sudah hadir bersama dengan Bella, ada Bapak Mustafirin SPDI, selaku Ketua KPU Kabupaten Pemalang. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak hanya itu saja, ada juga Bapak Heri Setiawan SH, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang. Pak Heri, selamat sore, apa kabar Bapak? Selamat sore Mbak Bella. Sehat juga ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alright. Dan for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini dalam keadaan sehat dan sudah divaksin booster, that's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Heri dan juga Pak Musya. Alright. Hari ini Pak, kita mau bahas terkait persiapan pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Pemalang. Alright. Dan saya menuju ke KPU terlebih dahulu nih, Pak Mus. Bisa tolong dijelaskan bagi Tribuners mungkin yang belum mengetahui ini, di Kabupaten Pemalang sendiri sudah sampai tahapan yang mana untuk KPU-nya? Silakan Pak. Terkait dengan pemilu tahun 2024 telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia melalui PKPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan. Sebenarnya pemilu 2024 itu sudah dimulai sejak 14 Juni tahun 2022. Persiapannya sudah panjang banget ya. Ya, bahkan sekarang tidak persiapan lagi ya, sudah jalan. Sudah jalan ya. Untuk tahapan sekarang ya di KPU Kabupaten Malang ini baru proses rekrutmen badan penyelenggara, khususnya di tingkat desa atau disebut PPS ya. Ini masih proses rekrutmen. Kita sudah melaksanakan tes tertulis ya. Sekarang kemarin sama hari ini kita melaksanakan tes interview atau wawancara. Insya Allah tanggal 24 nanti itu kita akan lantik penyelenggara di tingkat desa. Terkait dengan di tingkat kecamatan sudah terbentuk. Oke. Pastinya ada juga sebelumnya perencanaan program, kemudian pemutahiran data pemilih, pendaftaran, verifikasi hingga terselenggaranya nanti ya Pak. Ya, terkait tahapan kan sudah diatur dalam PKPU 3 tahun 2022 ya. Tahapan yang pertama tentu perencanaan program dan anggaran termasuk pembuatan peraturan KPU. Itu sudah sejak 14 Juni tahun 2022 kemarin. Selanjutnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta partai politik peserta pemilu ini tanggal 14 Desember kemarin itu sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Sebelum penetapan tentu prosesnya cukup lumayan panjang ya. Kita itu ranahnya domainnya di KPU Republik Indonesia ya. Ada pendaftaran, setelah itu ada verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi faktual, sehingga sudah ditetapkan peserta partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ya, perlu diketahui bahwa untuk pemilu tahun 2024 itu ada 5 pilihan. 5 pilihan apa aja itu? Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua memilih Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang ketiga itu memilih DPR RI. Terus yang keempat DPR di provinsi dan yang kelima DPR di kabupaten kota. Iya. Terkait dengan partai politik itu sudah ditetapkan ada 18 partai politik nasional secara nasional dan ada 6 partai politik lokal Aceh. Ini sudah ditetapkan. Nah, di samping ada peserta dari partai politik, itu juga ada peserta dari perseorangan. Dari perseorangan juga ada? Yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini prosesnya masih proses terkait dengan verifikasi administrasi dukungan. Karena khususnya di Jawa Tengah contoh saja, itu calon DPD harus ada dukungan minimal 5.000 yang tersebar di 18 kabupaten kota. Tadi malam ini di KPU Provinsi sudah melaksanakan rapat pleno terkait proses verifikasi administrasi dan ini prosesnya masih proses perbaikan oleh calon DPD. Yang perseorangan tadi itu ya? Betul. Oke, oleh tadi Bapak menyebutkan terkait partai. Kemudian untuk di Kabupaten Pemalang sendiri ini sudah
berapa persen partai yang sudah mendaftar? Loh, itu secara nasional ya, secara nasional 18. ya 18. Kalau di Kabupaten Pemalang sendiri? Tentunya kita akan mengikuti secara nasional, RI Mbak, berarti ya. Dan proses pendaftaran sama verifikasi dan penetapannya oleh KPU Republik Indonesia. Berarti tidak dibatasi untuk partai apapun itu, semua terbuka. Nah, untuk syaratnya sendiri apa? Syaratnya kan sudah berproses, ini sudah penetapannya. Syarat partai politik tentunya terdaftar di Kemenkumham, punya kepengurusan baik di pusat, di provinsi, 75% di kabupaten kota, terus punya keanggotaan ya, keanggotaan per 1000 atau 1000. Itu sudah terlalui karena sudah ditetapkan ada partai politik peserta pemilu yang jumlahnya 18 itu tadi, partai politik plus 6 partai politik lokal di Aceh. Di Aceh, Di Aceh itu ada lokal tersendiri begitu betul, ya Pak ya? Betul. Oke. Kemudian itu tadi untuk syarat partainya. Kemudian untuk syarat para calon pemilihnya ini apa saja? Pemilih ya. Ini tahapannya memang baru pemutakhiran daftar pemilih ya. Kita sudah mendapat DP4 yang sudah disinkronkan dengan daftar pemilih berkelanjutan dan sudah dikirim ke kabupaten kota. Nah, proses sekarang untuk pemutakhiran daftar pemilih ini kita baru pemetaan TPS. Kita itu DP4-nya ada 1.155.206 pemilih. Ini kita petakan menjadi berapa TPS. Ini masih proses, Mbak. Masih proses. TPS-nya. Ya, TPS. Kemudian nah, setelah pemetaan nanti ada proses selanjutnya adalah ada pencocokan dan penelitian. Setelah pencocokan penelitian, prosesnya nanti kita tetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Terus ada proses tanggapan dari masyarakat dan endingnya adalah nanti kita akan tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Ya, berarti untuk menjadi pemilih ini prosesnya pun juga panjang ya, tidak semudah yang dibayangkan asal daftar begitu ya Pak ya? Itu tahapan di pemutakhiran daftar pemilih. Terkait dengan syarat bisa menjadi pemilih, yang pertama itu tentu warga negara Indonesia. Pasti. Itu mutlak. Untuk usianya sendiri? Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Nah gitu. Itu kalau sudah memenuhi syarat tentunya kita akan masukkan dalam daftar pemilih supaya nanti di 14 Februari tahun 2024 bisa berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya, menggunakan hak politiknya, memilih pemimpin-pemimpinnya, baik tadi saya sebutkan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Baik, luar biasa nih, dari KPU sudah panjang banget menjelaskannya. Pastinya nggak sabar juga dari Bawaslu yang mengawasi ini seperti apa begitu ya. Pastinya ada sinergi juga antara KPU dan Bawaslu di Kabupaten Pemalang. Pasti dong, kalau enggak ini pemilunya nanti nggak bisa berjalan gitu ya Pak ya. Alright, kemudian untuk dari Bawaslu sendiri nih Pak Heri, persiapannya sejauh ini sudah sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bella. Bawaslu dalam rangka pengawasan pemilihan umum tahun 2024 ini kita sudah persiapannya sudah matang, kita sudah jalan semua. Mulai dari internal Bawaslu kita sudah persiapan baik rakor-rakor fintech itu sudah kita laksanakan dan sudah kita ikuti. Baik itu fintech dari provinsi, dari Bawaslu RI, kita sudah ikuti rakor-rakor. Nah, kita juga perkuat lagi di tingkat kecamatan. Di Panwascam sekarang sudah terbentuk 14 kecamatan. Panwascamnya sudah terbentuk semua. Ini sudah masuk tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Pemalang. Ini sudah lagi pada rekrutmen, proses rekrutmen. Ya. Itu mulai tanggal 14 sampai tanggal 19 nanti. Jadi hasilnya seperti apa kita tunggu. Tapi kami yakin teman-teman nanti akan memilih pengawas-pengawas yang akan jadi pengawas kelurahan desa itu nanti yang sesuai dengan harapan kita, harapan dengan regulasi juga, gitu Mbak. Oke. Ya. Kalau bisa dibilang sudah berapa persen Pak hitungannya?
Kalau persiapan persiapan Bawaslu. untuk kalau Bawaslu sendiri sudah maksimal, Sudah maksimal. kita Oke. maksimal. Cuma kita masih dalam pembentukan di tingkat desa, Panwaslu, Panwaslu. kelurahan desa. Oke. Ini masih proses rekrutmen dari pembentukan Panwaslu Ya, tadi sudah kelurahan desa. disebutkan, iya. Ya, jadi nanti nunggu sampai tanggal 19 itu proses pendaftaran. Ya, nanti baru ada seleksi administrasi, seleksi wawancara juga. Jadi belum bisa kami sampaikan Oke. karena ini masih proses. Oke. gitu ya. It's mean sudah maksimal lah Iya, ya Pak ya. iya, Oke. iya. Kemudian Pak, untuk publikasi atau sosialisasinya sendiri ini bagaimana? Maksudnya publikasi untuk Pemilihan nanti untuk 2024 oleh kalau- masyarakat yang belum tahu. kami kan publikasinya untuk ini, jadi pengawasannya ya. Jadi Lebih ke pengawasan. kita lakukan pencegahan melalui Yes. himbauan, melalui surat. Medsos kita sudah Sosial kita medianya. ramaikan, iya. Website kita juga kita aktifkan untuk itu. Juga kita tugaskan pada teman-teman yang ada di Panwaslu kecamatan, mereka juga di medsosnya masing-masing kecamatan itu kita ramaikan dengan upaya-upaya pencegahan. Begitu. Jadi kita sosialisasikan larangan-larangan yang Iya. tidak diperbolehkan. Jangan gitu ya. sampai Iya. melakukan hal yang tidak Ya, diinginkan. itu yang dari Panwas seperti itu kita Terus sudah di ramaikan. ini ya, Iya, sosialisasikan ya. sosialisasinya seperti itu. Jadi kita dengan ormas, dengan dinas instansi maupun dengan organisasi yang ada di Kabupaten Pemalang, Iya. kita lakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan itu. Gitu. Jadi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam regulasi itu, Mbak. Oke. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri, antusias atau animo dari masyarakat Kabupaten Pemalang bagaimana? Kalau sepanjang kami melakukan sosialisasi itu tanggapan dari masyarakat sangat bagus. Oke. Jadi Contohnya Pak? ada juga kita sudah membentuk desa-desa itu, ada desa pengawasan, ada Ya. desa anti money politik. Yaps. Jadi masyarakat itu sudah mendukung program-program dari Bawaslu, program namanya desa anti politik Ya. uang. Mereka dengan mau mendeklarasikan menjadi desa anti politik uang. Nah, kita lihat tunggu output dari kegiatan-kegiatan Hasilnya, itu, ya. mereka benar nggak itu akan melakukan Sesuai pengawasan nggak secara ya? partisipatif begitu, Pak. Oke, luar biasa yang dilakukan sudah maksimal. Begitupun juga dengan KPU Pak. Betul. Semaksimal itu kah? Iya. Tentu terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan Yes. pemilu, KPU juga punya tanggung jawab ya ke Pasti. arah itu. Akan tetapi KPU terkait dengan ini sosialisasi ini bersinergi Yes. dengan pemerintah daerah, Pasti. dengan masyarakat, dengan ormas ya, kita ajak bersama-sama untuk mensosialisasikan terkait dengan tidak hanya tanggal pencoblosan Yes. akhirnya kan, tapi semua tahapan Oke. kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa berpartisipasi secara aktif ya, Yes. aktif untuk suksesi pemilu tahun 2024 ini. Tentu itu kita sudah kemarin ya program-program kita tawarkan kepada pemerintah daerah melalui pemilih pemula ini. Ya. Kita selenggarakan wisata demokrasi itu sudah laksanakan itu para pengurus OSIS di SMA SMK Iya, Kabupaten generasi Malang generasi itu. muda ya, pemilih pemula ya Iya, Pak. kita berikan pendidikan demokrasi, pendidikan pemilih, kita kemas dengan agak santai Ya. melalui program kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu wisata demokrasi. Dan tempatnya di sini. Di sini juga. Di sini, ya, di sini. Tanggapan. Jadi maksimal dalam menerima Informasi. informasi itu, terutama generasi muda, generasi ya. Z ya. Betul. Termasuk kita juga maksimalkan di media sosial kita. Pastinya, Website, apalagi ya. anak-anak muda ya, Betul, yang juga ya. malas untuk baca secara fisik, mereka Betul. pasti lebih ke gadget begitu di Ya. era digitalisasi ini. Betul. Karena di Pemalang itu tadi sudah agak disinggung ya, punya karakteristik sendiri pemilihnya. Oke, baik. Ya. Karakteristiknya Ya, seperti apa sih Pak? karakteristiknya. Ya, Pemalang kita ini? itu dari pemilu ke pemilu tuh partisipasinya itu ya belum maksimal. Oke, Ya. dalam arti
baru mencapai 70%. Oke. 70%. Karena karakteristik di pemilihnya itu banyak yang boro. Boro itu dia bekerja di luar kota. Perantau gitu ya Pak. Perantau. Nah, ini menjadi tantangan kami tentunya. Oke, jadi PR juga ya Pak ya. PR bersama-sama Bersama-sama. supaya partisipasi masyarakat ini semakin meningkat. Pastinya partisipasinya nggak cuma saat memilih di bilik TPS-nya, tapi juga tahapan. Setiap tahapan mereka mengikuti secara aktif. Gitu. Iya, betul. Supaya tahu juga dan cerdas siapa sih sebenarnya yang dipilih. Gitu. Karena akan berdampak juga untuk beberapa tahun ke depan ya Pak, benar ya? 5 tahun ke depan ya. Jadi 5 menit di bilik suara memilih untuk 5 tahun ke depan. Oke, luar biasa. Itu tadi untuk persiapannya dan sebagainya macamnya, syarat-syaratnya juga sudah disebutkan. Kemudian Pak, ini mungkin krusial begitu ya. Untuk anggarannya sendiri itu bagaimana? Atau sesuai dengan RI juga? Kalau anggaran pelaksanaan pemilu, ya perencanaan anggaran program itu di KPU Republik Indonesia, termasuk peraturan KPU-nya itu regulatornya di KPU Republik Indonesia. RI ya Pak ya? Di tingkat kabupaten kota itu sebagai hanya mengeksekusi, eksekutornya itu di kabupaten kota. Iya betul. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Balik lagi ke Bawaslu di pengawasan. Kalau kita lihat kan era digitalisasi, keterbukaan informasi horizontal maupun vertikal, banyak para anak muda juga tadi sudah disinggung juga generasi muda menerima atau menyerap banyak informasi itu kan secara framing begitu ya Pak, atau hanya satu bingkai saja. Bagaimana Pak menanggapi ini, kemudian mengawasi hal ini, antisipasinya seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau di Bawaslu itu di pengawas itu kan kita punya strategi pengawasan. Pengawasan strateginya yang pertama itu pencegahan atau preventif. Kalau yang kedua kita penindakan, berarti represif. Upaya-upaya kita dalam rangka pencegahan itu tadi melalui media sosial. Kita coba mengarah kepada teman-teman yang ini generasi muda, generasi milenial ini memang kita harapkan untuk kita ajak menjadi pengawas partisipatif, Mbak. Jadi bukan pengawas sebagai pengawas yang formal kita ada masuk di jajaran pengawas, tapi mereka kita ajak untuk ikut mengawasi, mengajak kesadaran mereka untuk bisa ikut berperan. Jadi mengawasi bagaimana biar mereka itu ikut bertanggung jawab, gitu ya. Melalui medsos-medsos kita ramaikan, terus di kecamatan juga kita himbau untuk meramaikan melalui media-media mereka. Jadi kita alhamdulillah banyak teman-teman muda itu yang mau bergabung, mau menjadi pengawas. Terbukti kita juga di SKPP-nya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, itu juga sudah dimasukin teman-teman muda, teman-teman yang masih suka dengan tadi pengawasan melalui media sosial, melalui dari digitalisasi gitu ya, dari gitu. Jadi tanggapan dari generasi muda ini sudah mulai bagus, gitu. Luar biasa. Pernah ada kendala nggak sih Pak? Mungkin beberapa tahun yang lalu dengan sekarang perbedaannya apa? Kendala yang paling? Kendala untuk pengawasan saya kira belum begitu itu ya. Cuma dari dulu memang kendala kita satu ya geografis itu memang gitu ya. Ketika kejadian itu di pelanggaran itu ada di desa-desa yang jauh dari pemukiman yang jauh dari kota, memang kita masih ada kesulitan karena di Kabupaten Pemalang itu masih banyak desa-desa yang sulit dijangkau juga. Di Kecamatan Watu Kumpul itu juga masih kesulitan. Itu secara geografis. Kalau SDM saya pikir tergantung kita bisa ini aja Mbak. Jadi belum ada kendala yang nyatanya dari satu desa pengawasnya satu itu masih bisa berjalan. Apalagi nanti dibantu oleh pengawas TPS di setiap TPS. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Kendala itu bukan kita jadikan kendala, tapi itu jadikan tantangan kita. Kemudian bisa dijawab, eksekusinya juga nanti baik. Gitu. Oke. Doakan yang terbaik juga ya. Sudah juga kepada ya Pak. Semangat ya, 24 jam pastinya ya Pak. Apalagi nanti saat penyelenggaraan nih, pernah nggak Pak, atau mungkin 5 tahun yang lalu pernah nggak tidur nggak Pak?
Ya sering ya. Paling tipu. Pengalaman yang nggak terlupakan kalau dari KPU sendiri apa Pak? Ya tentunya pada saat mendekati tahapan ya, mendekati coblosan itu kan kita harus mempersiapkan logistik ya. Nah itu dia. Logistik. Penting loh. Logistik itu harus sukses ya, karena bisa terselenggara pemilu ya unsur logistik ini sangat penting juga ya. Tantangan kita termasuk di Kabupaten Malang ini ya, untuk pemilu 2024 ya, ini dengan 5 pilihan, 5 pilihan ini membutuhkan logistiknya cukup besar. Banyak banget. Ya, DPT-nya besar ya. Kemarin di 2019 kita itu membutuhkan gudang itu tidak hanya cukup satu, bahkan 5 tempat, 5 titik itu. Ini tentu menjadi tantangan kami, termasuk pada saat distribusi. Distribusinya. Ya, karena kita punya wilayah geografis itu pegunungan ya, di daerah Watu Kumpul, termasuk di sini ya, Pulau Sari ini. Naik atas ya Pak ya. Ya ini menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara, terus termasuk ketersediaan gudang. Baik di kabupaten tadi 5 titik kita butuhkan 2019 itu. Kalau di kecamatan tentu belum semuanya ada gudang yang memadai dan sesuai dengan syarat. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah karena amanat undang-undang jelas bahwa pemerintah daerah juga harus mensupport terkait dengan ini, termasuk pengelolaan ya, pengelolaan, pengiriman dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kami 2024 ya. Ini pelaksanaan di bulan Februari, Januari Februari kalau kita melihat cuaca ya, tentu pada saat musim hujan ya, ekstrim ya. Ini sudah kami antisipasi nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan juga nanti lebih tepatnya ini ya, logistik kemudian distribusinya ini ya Pak, menjadi tantangan tersendiri pastinya untuk para penyelenggara begitu ya, baik itu KPU maupun Bawaslu di setiap daerah pastinya, dan cuma di Kabupaten Pemalang saja. Itu tadi pengalaman tak terlupakan dari KPU sendiri. Kalau dari Bawaslu apa Pak? Ya, kalau pengalaman itu banyak Mbak. Yang paling mengesankan apa Pak? Yang paling mengesankan sejauh itu, kalau kami itu melakukan tindak lanjut laporan. Laporan itu wajib kita tindak lanjuti. Tapi ketika kita sudah kita undang saksi-saksinya, kita undang terlapornya, mereka pada nggak mau datang. Ini pengalaman yang menarik. Unik ya Pak. Unik. Sudah melaporkan, tapi ketika kita undang nggak mau datang. Nggak mau ngalim lagi ya. Ini juga bikin kita. Akhirnya kita harus jemput bola, kita harus mendatangi orangnya. Gitu. Terus ya itu tadi kalau harus kejar-kejaran dengan orang yang bagi-bagi duit. Nah itu dia Pak, money politik itu bagaimana Pak mengatasinya? Iya, kita kejar sampai kalau ada orang laporan dari sana, ya laporan, kita datangi kegiatan itu, katanya di desa ini. Ketika di sana ternyata di situ sepi, nggak ada orang. Terus tahu-tahu kita cari lagi, ternyata laporan itu hanya untuk mengelabui kami. Itu juga pengalaman dan sempat terjadi juga Pak. Banyak sering juga menjelang hari H itu. Biasanya kayak gitu ya. Iya, banyak juga. Baik. Dan itu masih banyak lagi, Mbak. Oke. Menjadi PR juga dan waspada juga ke depannya, makanya jangan sampai kayak gitu lagi. Oke Pak, bicara terkait tadi pelaporan, apabila masyarakat menjumpai ada kecurangan atau ada yang cheating nih Pak, misal ada yang menemui ASN maupun PNS yang melakukan nepotisme dan semacamnya, bisa melapornya kemana? Silahkan. Bisa ke kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang atau ke Panwascam di kecamatan masing-masing bisa. Atau kalau nanti sudah terbentuk Panwaslu kelurahan desa bisa melaporkan bisa. Yang penting laporan itu harus ada buktinya. Ada buktinya. Juga, ya. Ada bukti-buktinya, ada saksinya. Terus jangan laporan hanya karena tidak suka dengan seseorang gitu. Harus dibuktikan gitu ya. Bisa, terutama yang punya hak pilih. Yang punya hak pilih itu bisa melaporkan kecurangan. Mungkin bagi mereka yang tidak mau datang ke tempat Pak, bisa menghubunginya ke nomor berapa? Bisa lewat telepon atau lewat WhatsApp juga bisa. Instagramnya ada juga Pak? Ada di Bawaslu itu lewat Instagram, bisa lewat website-nya bisa melaporkan melalui media-media kita.
Di kecamatan pun bisa. Jadi tidak harus datang langsung. Oke. Gitu. Lagi sekarang digitalisasi Iya, ya Pak. iya. Untuk Instagramnya sendiri apa Pak, bisa di sounding ke Di Tribuners? Instagramnya Bawaslu Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Apa itu ya? Lupa saya namanya. Nanti ada di sini ya Pak, di bawah Iya, sini. iya, nanti Oke. Pak Ria yang tahu. Baik, pastinya langsung melapor ya Bisa, Pak ya. Oke, bisa. apabila ada kecurangan yang ditemui Iya. gitu ya. Karena itu merugikan banyak pihak dan 5 tahun ke depan Pak. Iya. Oke. Kemudian kalau dari KPU sendiri, kalau tadi kan menemui hal tersebut, itu ada hukumannya nggak sih Pak? Tentu ada ya, sanksinya pasti Sanksinya ada. apa nih? Nanti yang menjelaskan Langsung Bawaslu lagi? Iya, Oke, gitu. terkait Monggo, Pak. sanksi. Sanksinya Ya, kalau sanksinya itu tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggaran itu pelanggaran administrasi, mungkin bisa dalam bentuk teguran. teguran. Gitu ya, atau mungkin ada dari instansi, kan ada itu pelanggaran perundangan lainnya juga, Mbak. Jadi Tribuners juga harus tahu juga. Ya, namanya pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, ada Ya. pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik, Yes. dan ada pelanggaran perundangan lainnya. Nah, perundangan lainnya itu mungkin ASN yang melakukan. Iya. Oke. Mungkin perangkat desa, mungkin kepala desa. Kepala perangkat ya. Akhir ini juga kita kemarin baru merekomendasikan yang perangkat desa yang sudah masuk di kepengurusan partai politik. Itu nggak boleh, undang-undang desa itu nggak boleh. Makanya kita rekomendasikan ke bupati turun nanti TL-nya nanti dari mungkin dari dinas terkait yang membidang itu. Terus ada lagi anggota BPD yang nggak boleh juga. Nah, ini air ini juga ditemukan juga di Bawaslu itu yang menjadi apa namanya pengurus partai politik itu kan jelas di undang-undang undang-undang desa itu nggak boleh. Gitu. Nah, ya sanksinya kalau pidana sanksinya jelas, sanksi pidana jelas, ya bisa penjara, bisa Berapa tahun Pak? masing-masing Tergantung ini melihat ya, putusan kasusnya hakim ya, juga case-nya ya. kasusnya apa begitu. Jadi kalau money politik contohnya Nah itu juga, kalau money politik gitu. ya itu masuk di pelanggaran pidana pemilu. Itu nanti sanksinya ya hakim juga nanti yang menentukan, bisa penjara, bisa apa itu namanya pokoknya nanti terserah hakim yang Ya, terserah menentukan. hakimnya sesuai Iya. kasusnya masing-masing Iya, pastinya ya Pak. gitu. Oke. Nah, makanya tuh perlu banget kejujuran ya Pak ya. Oh iya, Mbak. Supaya nantinya terselenggaranya juga baik. Iya. Karena kalau dari awal sudah bohong nanti jatuhnya waduh banyak masalah, muncul masalah lain lagi begitu ya. Iya, iya. Pastinya PR dari Bawaslu ini sangat ketat, harus memperhatikan sedetail mungkin begitu ya Pak, kecurangan-kecurangan yang ada, dan kita harapkan di Kabupaten Pemalang ini tidak terjadi seperti itu. Iya. Amin. Kemudian untuk KPU sendiri nih Iya. Pak, kalau para pemilih pemula bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bijak itu harus bagaimana? Iya, tentu pemilih yang cerdas tidak asal mencoblos. Ya, itu Ya. dia. Harus track record nanti yang akan dipilih itu benar-benar diperhatikan. Riset dulu ya Pak. Iya betul, saya dulu pada saat nanti akan memilih, kan ada 5 pilihan ini, Siap. ya, calon presiden dan wakil presiden, tentu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ya. Ini kan akan memilih pemimpin bangsa. Ya, 5 tahun ke depan itu akan menentukan bangsa ini arahnya kemana. Ya. Tentu saya berharap kepada para pemilih ya, tidak hanya pemilih pemula ya, semua pemilih ini dalam memilih ini nanti benar-benar track recordnya diperhatikan ya. Kan pemilu itu kalau kita bahasakan yaitu musyawarah besarnya bangsa Indonesia, pesta demokrasi ya. Karena semua rakyat Indonesia yang sudah punya hak pilih ini akan berpartisipasi memilih pemimpinnya, ya, memilih pemimpinnya. Ini harapan kami dalam memilih nanti 5 menit di TPS ini, ya, untuk 5 tahun ke depan. Jadi gunakan hak pilih sebaik mungkin, semaksimal mungkin, betul. Tidak hanya asal memilih, ya. Habis milih langsung pergi. Betul. Termasuk partai politik harus diketahui platformnya, nah itu dia, visi misinya, ya, program kerjanya.
calon presiden dan wakil presiden harus diketahui track recordnya secara personality, diketahui visi misinya, programnya seperti apa. Ya ini harapan kami seperti itu. Jadi nanti yang terpilih benar-benar pemimpin yang bisa memajukan bangsa Indonesia ini. Gitu. Indonesia maju semakin maju lagi ya, semakin hebat. Oke. Kemudian Pak, tadi berarti bisa dibilang para pemilih ini tidak hanya memilih secara personal tapi juga memperhatikan partainya juga. Betul, kan Gitu. partai itu kan punya Partai visi pengusung, misi, ya. punya platform, Yes. punya program kerja, kan ya. Partai yang program kerjanya bagus, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilih, ini yang dipilih tentunya. Oke. Iya. Bicara terkait partai pastinya banyak kampanye-kampanye yang dilakukan ini. Iya. Bagaimana nantinya Pak? Ya, kalau kampanye kan tentunya sudah diatur dalam peraturan KPU ya. Harapan kami peserta pemilu pemilu tidak hanya partai politik ya, DPD dan perseorangan tadi ya, dan calon presiden dan wakil presiden ini mematuhi bersama kampanye yang sudah diatur dalam peraturan KPU ya. Larang-larangan jangan sampai dilakukan. Contoh saja berkampanye di tempat ibadah, itu kan dilarang ini, jangan sampai dilakukan. Valid, ya, di lembaga pendidikan ya, setelah ini dihindari. Terus termasuk pada saat pemasangan alat peraga kampanye ini, jangan asal tempel, karena lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye nanti kita akan atur melalui keputusan kami, tempat-tempat yang diperbolehkan. Nah, yang dilarang ini mohon untuk dihindari, termasuk penempelnya di di pohon, di tiang listrik ya, ini dihindari ya. Nah, ini tentunya akan dinilai oleh masyarakat. Partai-partai mana, peserta pemilu mana yang patuh pada aturan. Terkait dengan penegakan aturan itu tentu Bawaslu punya peran yang sangat strategis. Ya, ikut menjawab nanti tentunya. Silakan Pak, langsung saja dijawab. Penegakannya bagaimana nih nantinya untuk kampanye? Ya, kalau Bawaslu kan mengawal regulasi yang sudah dilaksanakan enggak tuh gitu. Kalau dilaksanakan berarti sudah sesuai, kalau enggak berarti itu sudah melanggar larangannya. Jelas. Tadi kayak pemasangan alat peraga itu sudah diatur betul, baik PKPU-nya, baik keputusan KPU-nya, baik itu peraturan bupati, itu sudah mengatur semua. Ketika ada pelanggaran ya kita sudah koordinasi, kita lakukan penertiban. Itu juga namanya penertiban alat peraga itu tidak sederhana. Complicated ya Pak? Iya, itu semua harus terlibat karena ini berhubungan dengan di jalan, nanti ada yang apalagi yang masanya di atas itu baliho tinggi itu listrik ya, itu Bawaslu kan mungkin sampai membahayakan lebih tepat juga bahaya. Itu juga kita harus bekerja sama dengan yang lainnya, para stakeholder terkait pastinya. Oke, Pak, kemudian nih dari Bawaslu sendiri saya kepo nih Pak, setelah selesai nih semua penyelenggaraannya, Bawaslu ngapain nih Pak? Yang pertama pasti kita bikin laporan pasti, ya? Selama pengawasan itu satu agenda itu, terus kedua evaluasi, kita yakin, terus yang ketiga terus nanti kita lakukan itu tadi yang namanya sosialisasi. Tunggu tambah lagi nanti perintah dari Bawaslu provinsi atau Bawaslu RI seperti apa nanti kami begitu. Jadi kita nggak nganggur. Oh iya, makanya kan ini kepo dengan KPU ini. Kepo juga iya, habis dari Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu kan tadi ini ya laporan, evaluasi pastinya. Kemudian pengawasannya tetap berjalan pastinya. Setelah tahapan selesai itu ngapain? Setelah selesai KPU ngapain? Pasti banyak banget tugasnya ini, berat nih. Bagaimana Pak? Iya. Tadi sampaikan oleh teman dari Bawaslu ya, Pak Eri ya, sama kita tentunya pasca pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu kita harus membuat laporan penyelenggaraan, laporan keuangan dan sebagainya. Ini kita lakukan. Di samping itu kita juga melakukan pendidikan pemilih. Jadi pendidikan demokrasi itu tidak hanya disampaikan pada saat tahapan pemilu, pra maupun pasca. Nah itu kan kontinu. Berkelanjutan. Kita laksanakan pendidikan pemilih, pendidikan demokrasi, pendidikan pemilu kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih dewasa dalam berdemokrasi, lebih cerdas dalam melaksanakan tahapan pemilu dan sebagainya. Seperti itu. Itu kita lakukan terus, termasuk
hasil pemilu itu kan kita harus himpun, terus kita buat untuk disampaikan ke publik hasilnya dan sebagainya seperti apa ini pekerjaan pasca penyelenggaraan atau tahapan ini seperti itu padat sekali Mbak. Kemudian Pak, terakhir harapannya sendiri untuk para calon pemilih dari KPU sendiri, silakan Pak. Calon pemilih ya, kepada pemilih ya, kami berharap kepada pemilih ya bisa menggunakan hak pilihnya secara baik dan maksimal nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024. Partisipasi ini menentukan kualitas demokrasi. Kami berharap demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang bermartabat, ya, demokrasi yang bermartabat, kualitasnya bagus, dengan diantaranya adalah partisipasi masyarakat semakin meningkat. Ya, ini kami harapkan. Jadi persiapkan sejak dini pemilih ini. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang sudah memasuki 17 tahun ya, baik sekarang maupun nanti pada saat tanggal 14 Februari dipersiapkan. KTP elektronik ini menjadi EKTP ya. Harapan kami sudah rekam EKTP. Jadi nanti tidak bermasalah pada saat hari pencoblosan nanti. Itu yang diharapkan dari KPU dan pesan yang disampaikan. Kalau dari Bawaslu sendiri, Pak Heri, apa yang disampaikan para calon pemilih? Harapan dari Bawaslu untuk pemilu 2024 besok itu, pertama untuk peserta, patuhi regulasi, ya, jangan perbanyak pelanggaran, ya, karena kita berusaha mencegah lebih baik daripada menindak. Ya. Itu untuk peserta. Kalau untuk pemilih, kami berharap memilih bukan karena ada iming-imingnya, memilih bukan karena kita ada yang ngasih sangu, ngasih uang, ngasih politik itu tadi ya Pak? Iya, tapi memilih itu kesadaran dari dirinya, memilih calonnya yang akan bisa membawa kesejahteraan ke depan, memilih bagi pemimpin yang akan kita pilih tadi. Pahami, baca, cermati visi misinya, begitu. Jadi ketika milih calon anggota legislatif bukan karena ada amplopnya, tapi karena kita memang tahu visi misi orang itu, mereka pantas untuk kita pilih. Jadi pemilih cerdas itu ya seperti itu. Jangan datang karena dipaksa orang, diintimidasi orang, tapi itu karena tanggung jawab sebagai warga negara, karena hak yang diberikan oleh konstitusi itu harus kita bertanggungjawabkan juga. Gitu, saya kira itu. Last but not least nih, untuk KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Pemalang, 3 kata untuk KPU, kemudian Bawaslu pemilu 2024 nanti. Saya mulai dari Pak Heru dulu boleh? Silakan. 3 kata. Selalu dari Bawaslu ya. Kalau saya makanya ACT Mbak. Apa itu Pak? Awasi, cegah, tindak. Gitu. Awasi, cegah, tindak. Itu dari Bawaslu nih untuk pemilu 2024. Kemudian dari KPU sendiri Pak, silakan. Pemilu 2024 sukses tanpa ekses. Sukses tanpa ekses. Alright, terima kasih sekali lagi Pak Heri dan juga Pak Mas untuk waktunya. Dan kita mau terakhir sounding bareng-bareng ya untuk pemilu, karena para pelayan-pelayan ini integritas 24 jam. Kita mau sounding pemilu 2024 integritas 24 jam. Siap ya? Pemilu 2024 integritas 24 jam. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa Bapak Heri dan juga Pak Mus. Ya, Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum melalui on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bila Moklis Kinapuru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.